Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armansyah. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Teknologi Pendidikan tahun 2012 Universitas Sriwijaya, kelas Jumat Sabtu. Baiklah, untuk memenuhi salah satu materi ujian tengah semester dari mata kuliah TIK, yaitu membuat sebuah tutorial, maka pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan Adobe Photoshop. Tutorial akan menggunakan Camtasia Studio 8. Aplikasinya sudah saya siapkan. Untuk mengetahui tentang saya lebih lanjut, ini adalah blog saya. Silakan untuk berkunjung ke kelasarmansyah.wordpress.com. Di sini mudah-mudahan ada banyak bahan pembelajaran yang bisa diperoleh, karena saya juga mengintegrasikan fitur-fitur yang ada di SkyDrive ke dalam blog saya. Seperti ini bisa dilihat adalah PowerPoint yang saya satukan dengan blog. Di bawah juga selain PowerPoint ada juga Excel. Ini sepertinya. Kemudian juga dan seterusnya. Baiklah, kita akan langsung saja masuk ke tutorial Adobe Photoshop. Pertama-tama pastikan bahwa aplikasi dari Adobe Photoshop sudah terinstall. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS2. Secara standar, shortcut daripada Adobe Photoshop tidak akan berada di taskbar, tetapi biasanya bisa dijumpai dari All Programs pada start menu, kemudian dicari di sini biasanya ada di atas Adobe Photoshop CS2. Kita buka Photoshopnya. Tunggu sebentar. Oke, saat ini aplikasi dari Adobe Photoshop CS2 sudah terbuka dan siap untuk digunakan. Oke, sebentar. Nah, di layar Photoshop ya, ini ada beberapa menu. Di sini seperti yang dilihat ada layers, channels, path, history. Ini adalah tool. Jadi tool-tool di sini ada yang disebut dengan rectangular marquee tool, bentuknya persegi 4 dengan garis putus-putus. Ketika kita klik, di sini juga ada elliptical marquee tool, single row marquee tool, dan seterusnya. Di sini, ini yang biasa kita gunakan adalah move tool. Move tool biasanya digunakan apabila kita akan menggeser-geser objek pada kanvas. Oke, saya ambil contoh di sini. Saya sudah membuat suatu image kecil. Ini adalah Armansyah. Dengan menggunakan move tool ini, kita bisa menggerakkan misalnya objek logo. Ini logo Unsri. Ini yang aktif adalah move tool. Nih, ini bisa saya gerakkan kemana-mana. Kenapa ini ada di belakang? Karena memang layer dari logo ini itu ada di bawah sekali. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang hal itu. Itu penggunaan dari move tool. Untuk penggunaan dari crop tool, ini sifatnya untuk memotong kanvas seperti ini. Nah, ya. Oke, kita akan mulai dari tahap awal sekarang. Pastikan bahwa saat ini kita ada di kanvas utama. File, klik file. Di sini ada new, open, browse, dan seterusnya dan sebagainya. Tentu saja new adalah apabila kita ingin membuat kanvas yang baru. Di sini ada name, preset. Preset ini adalah ukuran atau jenis-jenis bidang yang bisa kita gunakan.
Kalau custom itu artinya kita akan menentukan sendiri di sini lebar dan panjangnya. Itu tadi kalau misalnya kita memilih custom. Satuannya dalam bentuk pixel, inci, sentimeter, milimeter, poin, pixels, dan columns. Oke, secara standar, apabila kita ingin membuat sebuah gambar untuk diproyeksikan ke web, ataupun juga untuk jenis presentasi biasanya kita akan menggunakan satuan pixel. Pixel itu adalah banyaknya titik di dalam sebuah gambar. Oke. Itu untuk custom. Selain custom, itu clipboard. Clipboard digunakan misalnya kita ingin mempaste atau menempelkan hasil dari print screen. Jadi seperti yang kita ketahui di keyboard ada tombol yang bertuliskan TRT-SC. Ketika tombol tersebut kita klik, maka otomatis apa yang ada di layar itu akan ditangkap. Nah, yang ada di layar, yang hasil penangkapan daripada tombol print screen tadi, itu akan disimpan di memori. Di memori, itulah yang disebut dengan clipboard. Jadi ketika kita misalnya melepaskan apa yang ada di memori tadi, di clipboard tadi, maka inilah hasilnya. Jadi kita langsung saja, dia akan otomatis. Lebarnya berapa pixel, tingginya berapa pixel. Oke. Default Photoshop size ini adalah ukuran standar yang sudah ditetapkan oleh Adobe Photoshop. Di sini adalah jenis-jenis dari kertas, ada letter, legal, dan ini adalah jenis tabloid. Ukuran foto juga disiapkan untuk 2x3, 4x6, 5x7, dan 8x10. Jadi bila kita misalnya tidak ingin susah untuk membuat sebuah foto pas foto, ukuran 2x3 tinggal pilih saja 2x3. Jadi lebarnya 2, panjangnya 3 dalam bentuk inci. Untuk 4x6 juga begitu. 4 dalam bentuk inci, tingginya 6. Dan seterusnya ya, di sini ada format dalam bentuk layar ya, bidang kerja kita di monitor ada 640 x 480, 800 x 600 dan seterusnya. Untuk ukuran kertas dia menyediakan ukuran A4, A3, B5, B4 dan juga B3. Nah, pilihan-pilihan yang ada di bawah ini adalah biasanya digunakan untuk bidang televisi. Jadi televisi itu ada yang menggunakan panel NTSC dan juga PAL. Kita jarang sekali bermain di sini sebenarnya, ya, karena untuk memproyeksikan sebuah citra di televisi kita biasanya tidak akan menggunakan Photoshop. Oke, baiklah, di sini saya akan coba memberikan contoh dengan menggunakan kertas A4. Jadi pilihannya A4. Nah, nama daripada kanvas kita, apa yang akan kita kasih? Misalnya di sini adalah gambar saya. Oke, boleh menggunakan spasi. Lihat di sini otomatis A4 itu bidangnya adalah 210 mm dikali dengan 297 dengan resolusi 300 pixel per inci. Background, kalau kita mau membuat background, di sini ada standarnya white, background color, dan transparan. Background color ini nanti akan berbentuk berwarna sesuai dengan yang ada di latar belakang ini. Oke, kita pilih saja backgroundnya dengan warna white. Gambar saya, klik OK. Nah, inilah bidang yang sudah kita buat, yaitu ukuran A4 ya. Seperti yang dilihat, ukuran saat ini, ukuran dari kapasitas file maksud saya adalah 24,9 MB. Jadi bidang layar ini itu memiliki ukuran kapasitas file 24,9 MB, cukup besar memang. Oke, sekarang di dalam Photoshop, tadi saya belum menjelaskan, ini adalah tombol tool. Dari tombol tool ini macam-macam kegunaannya yang akan kita pelajari nanti. Nah, yang terpenting saat ini adalah ketika Anda melihat di atas di layar ada warna kuning dan putih. Kuning itu disebut dengan foreground color. Sementara putih disebut dengan
background color. Warna ini standarnya adalah hitam dan putih. Ya, karena saya sudah mengoperasikan Photoshop ini dalam banyak operasional, sehingga warnanya akhirnya berubah-ubah. Seperti yang Anda lihat, ini ketika saya buka file, open reset, di sini ada banyak sekali, ya. Jadi bermain di Photoshop adalah salah satu hal yang paling saya gemari. Oke, warna standar tadi saya bilang adalah hitam dan putih, di mana foreground warna yang di atas berwarna hitam dan warna background atau warna yang menjadi latar adalah warna putih. Nah, dari bidang layar ini kita berpindah ke bagian layer. Satu hal yang menjadi ciri khas dari Adobe Photoshop adalah adanya fitur layer. Layer itu kanvas yang memudahkan kita untuk mengatur gambar-gambar kita nantinya. Oke, seperti Anda lihat sekarang, layer, ya. Ini secara standar akan diset dengan background dan ada lambang kunci. Artinya background ini standarnya akan dikunci. Tidak bisa digerak-gerakkan, tidak bisa dirubah. Nah, akan keluar couldn't complete your request because the layer is locked. Oke. Kita bisa menambahkan layer baru di atas background dengan mengklik di sini, nomor 2 dari kanan, create a new layer. Secara otomatis ketika kita mengklik create new layer, akan muncul layer 1. Nah, kalau kita ingin menghapus layer 1 yang sudah kita buat, umpama terjadi kesalahan, kita tinggal klik tombol icon yang berbentuk bergambarkan tong sampah ini. Ini kita klik, akan muncul sebuah pop-up notifikasi, delete the layer 1. Kalau kita yakin, kita tinggal klik yes. Kalau tidak, no. Oke, dalam contoh ini saya contohkan yes. Lihat, layer 1 tadi akan otomatis hilang karena sudah kita hapus. Nah, di dalam tutorial kali ini saya akan mencoba menyajikan kita akan membuat beberapa gambar sederhana ya dengan menggunakan layer-layer. Oke, dari background kita ambil create new layer. Setelah layer 1 muncul dan terbentuk, mari kita kemudian coba membuat hal yang sederhana menggunakan rectangular merge tool. Ya, tarik, kita klik, kita buat seperti ini. Asal saja. Nah, kita telah membuat persegi 4. Maunya saya nanti bidang di luar daripada kotak yang ini itu semuanya berwarna merah. Caranya sekarang klik menu select. Dari select ada inverse. Setelah inverse seperti yang kita lihat, warna yang terarsir adalah di luarnya. Nah, kita ingin memberikan warna merah. Klik edit, pilih fill. Dari fill, di sini ada contents dan juga ada use dan seterusnya. Kita ambil dari use, itu jangan foreground. Kenapa? Kalau foreground color, maka warnanya akan hitam. Jadi saya bilang kita akan coba mengesetnya dengan warna merah. Foreground color, background color. Kalau foreground warnanya hitam, background color warnanya putih. Kita akan menggunakan color, artinya kita akan customize. Kita klik, lihat akan muncul color fixer. Artinya kita bisa memilih. Kalau misalnya pilihan di sini tidak ada, kita bisa mengambil salah satu warna yang ada di sini. Nah, misalnya saya ingin warna merah. Klik salah satu bidang, sisi, kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Nah, seperti yang Anda lihat, sekarang layar yang ada di hadapan kita telah berubah menjadi merah dengan putih di tengahnya. Jadi di sini seakan-akan kita membuat sebuah bingkai. Oke. Nah, selanjutnya ini masih arsir-arsir ini masih bergerak-gerak, tanda bahwa dia masih aktif. Sekarang lepaskan arsiran itu supaya dia stabil dengan mengklik tombol kiri pada mouse. Oke, Anda lihat penampakan pada layer 1 itu merupakan cermin daripada apa yang ada di kanvas. Bentuknya seperti ini. Nah, dari layer 1, katakan kita ingin membuat tulisan.
Baik, di sini ada di tool, tombol tools, ada yang disebut dengan horizontal type tool. Ikonnya itu seperti huruf T, ya, karena memang itu untuk type maksudnya. Diklik saja. Nah, seperti yang Anda lihat, ketika kita mengklik icon dari type tool, di sini akan berubah. Di sini toolbar standar akan menjadi, ini adalah pilihan font seperti yang Anda lihat, ada macam-macam jenis font ya, tergantung dari banyaknya font yang ada di komputer kita. Seperti saya ini ada cukup banyak, mulai dari 20th century font sampai ke bawah Simpson XB. Oke. Nah, kita bisa memilih font yang kita inginkan. Misalnya di sini, oh saya ingin coba yang Rockwell Extra Bold. Klik. Lihat di sini adalah ukuran daripada font itu. Dalam bentuk poin, ada 24 poin. Kita coba 36 gunakan. Warna standar, ini adalah warna hitam. Umpama kita mau membuatnya dengan warna biru, sama seperti tadi, tinggal diklik saja, pilih warna biru. Nah, tuh, klik OK. Lihat di sini pengaturan font di set adalah center. Kita punya 3 pilihan, apakah dia akan rata kiri atau left align text, ataukah dia akan center text, dia ada di posisi tengah, ataupun nanti teks yang akan kita buat ada pada rata kanan. Ya, kalau kita biasa bermain di Microsoft Word, kita pasti tidak asing lagi dengan fitur-fitur perataan seperti ini. Oke, dalam hal ini saya akan mengambil rata tengah. Kita klik di layar. Misal saya ingin membuat tulisan ujian tengah semester. Ketikkan di keyboard ujian tengah semester. Nah, kita punya problem. Ternyata teks yang kita ketikkan di layar itu justru bergerak ke kiri. Sebenarnya bukan ke kiri, tetapi karena bidangnya yang terbatas, sehingga dia seakan-akan ketik ke kiri. Oke, ini secara standar akan membentuk move tool sendiri. Ini bisa kita geser seperti ini. Nah, ujian tengah semester ini bisa kita letakkan di mana saja. Misal di atas posisinya, setelah ujian tengah semester, kita kembali ke move tool. Kita klik move toolnya. Ternyata warnanya kurang kontras, di mana latar belakangnya bisa dibilang tidak terlalu merah, tetapi juga agak orange, ya. Sementara warna teks adalah biru. Oke, warna teks biru ini akan kita buat lebih menarik, sehingga kontras dengan warna latar belakangnya. Pada layer tools teks yang sudah terbentuk otomatis dengan nama ujian tengah semester, double klik. Setelah tombol menu ujian tengah semester pada layer ini kita klik, akan muncul pilihan layer style dan blending options. Di sini ada fasilitas drop shadow. Drop shadow itu untuk bayangan. Nih, kalau saya tarik ke bawah, di sini muncul bayangan dari ujian tengah semester. Ada juga inner shadow. Inner shadow Bapak lihat, Ibu lihat, Saudara lihat di atas. Ini saya matikan. Perhatikan yang ada di sini. Ya, dari atas ini lihat. Nah, terjadi perubahan. Di sini bisa saya atur kalau misalnya size-nya semakin besar, nah dia akan berubah teksnya. Itu baru untuk inner shadow. Kalau misalnya outer glow, dia akan membentuk dari sisi depan itu semacam glow, semacam efek tertentu gitu, bersinar. Kalau kita bisa besarkan size-nya, nah seakan-akan dia bersinar, ya. Dan seterusnya nanti mungkin bisa dicoba satu demi satu di bagian blending option. Di sini ada inner glow, ada bevel and emboss. Bevel and emboss ini biasa digunakan kalau kita ingin mengesankan tulisan kita timbul. Nih, seperti dilihat ini seakan timbul ya, apalagi kalau misalnya kita besarkan. Tuh. Ya. Oke. Dalam hal ini saya akan memberikan satu contoh saja menggunakan
dua contoh yaitu drop shadow dan outer glow. Oke. Ketika kita tidak ingin kata-kata ujian tengah semester pada shadow ini ada di sini, kembali lagi ke drop shadow. Kemudian atur lagi di mana posisinya akan kita letakkan. Seperti ini misalnya. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, sekarang tulisan ujian semester itu sudah berubah dan mungkin sudah agak sedikit kontras daripada di awalnya tadi. Sekarang di depan, di layar ini kita akan isi dengan gambar misalnya logo Unsri. Karena saya sudah siapkan, mungkin Bapak Ibu atau Saudara bisa mendownload logo Unsri dari internet, cukup banyak sumbernya. Saya langsung ambil dari recent file saya, ada namanya logo Unsri. Nah, logo Unsri, saya geser ke sini. Secara default, logo Unsri kalau kita lihat adalah background. Ambil pada posisi move tool, langsung seret ke bidang yang kita kerja tadi. Nih, dia sudah berpindah. Bisa diatur di mana logo Unsri akan kita letakkan. Jika ini kita letakkan di tengah bidang, dia akan menjadi match atau masuk. Kenapa? Karena latar belakang dari logo Unsri adalah putih, lihat. Dan masuk di sini juga putih. Tetapi bagaimana jika misalnya logo Unsri mau saya letakkan di bawah? Ternyata tidak match. Di sini orange bidang backgroundnya, sementara background Unsri sendiri ada putih. Putih ini akan kita hilangkan. Baik, sebelum kita menghilangkan latar belakang putih pada logo Unsri, kita bisa membesarkan terlebih dahulu logo tersebut dengan menekan tombol pada keyboardnya Ctrl T. Ctrl T adalah singkatan dari Control Transform. Nah, setelah menekan tombol Ctrl T, kita bisa menariknya. Tapi hati-hati jangan menarik dari sudut kanan, sudut atas, bawah, kiri, dan kanan. Karena nanti gambarnya menjadi tidak proporsional. Pastikan bahwa kita selalu menarik gambar di Photoshop menggunakan sudut, misalnya sudut kanan atas, sudut kiri atas, ataupun sudut kanan bawah dan sudut kiri bawah. Tekan tombol Shift pada keyboardnya sehingga gambar yang ada di layar menjadi proporsional seperti ini. Lihat. Nah, lepaskan. Kemudian seperti yang Anda lihat, logo Unsri sudah ada di layar. Nah, seperti yang saya bilang, kita punya masalah. Ketika logo Unsri ini kita letakkan di sini, dia tidak akan kelihatan problem. Tapi begitu saya geser ke sini, maka dia akan berbenturan dengan warna latar belakang. Bagaimana cara merubah atau menghapus latar belakang putih pada logo Unsri ini? Baiklah, kita kembali pada menu Move, pada menu Tools. Di sini ada gambar seperti tongkat sihir yang disebut juga dengan Magic Wand. Nah, Magic Wand Tool diklik, arahkan ke yang putih pada logo Unsri. Pastikan bahwa layer yang aktif adalah layer logo Unsri. Klik yang putih, kemudian akan berarsir seperti ini. Tekan tombol Delete pada keyboardnya. Nah, lakukan terus secara berulang untuk bidang-bidang lain yang memiliki latar belakang putih pada logo Unsri ini. Sampai bidang putih yang melingkupi logo Unsri menjadi hilang. Oke. Nah, ketika kita sudah berhasil menghilangkan semua latar putih ini, maka kembalikan ke Mercue, kemudian diklik di sembarang di kanvas. Dia akan hilang. Klik kembali Move Tool. Nah, kemanapun logo Unsri ini kita bawa, dia menjadi transparan. Baik apakah dia latar belakangnya putih ataupun latar belakangnya orange, seperti yang terlihat pada layar Anda. Oke. Sekarang saya mau logo ini ada misalnya di tengah. Sini. Nah, sekarang kita sudah mempelajari bagaimana membuat sebuah layer,
bagaimana membuat teks, kemudian menyusun teks itu dengan efek shadow dan juga outer glow. Kita juga sudah belajar bagaimana cara memasukkan gambar dari luar yang ada di local drive, kemudian memasukkannya ke dalam bidang kanvas yang sudah kita desain tadi. Sekarang saya akan memberikan contoh lagi. Saya ingin membuat gambar orang tetapi dalam bentuk sketch atau dalam bentuk karton. Nah, Photoshop memiliki fasilitas tersebut. Seperti yang Anda lihat pada menu tools, lagi-lagi kita bermain di menu tools. Di bawah icon dari horizontal type tool, ada yang disebut dengan custom shape tool. Jadi custom shape tool. Diklik custom shape tool, klik lama. Di sini seperti yang Anda lihat, ada custom shape tool. Klik custom shape toolnya. Lihat, toolbar utama berubah, ya. Nanti saya rasa saya tidak mungkin bisa menghabiskan membahas satu demi satu dari kegunaan toolbar di sini. Anda bisa coba-coba saja sendiri. Sekarang kita beralih ke shape. Ya, ini adalah shape tool, custom shape tool. Di sini kita lihat ada shape. Save, diklik saja. Nah, ada banyak sekali di sana pilihan yang bisa kita gunakan di dalam perangkat kanvas kita, gambar kita. Ada mulai dari gambar tulang di sudut kiri atas, ikan, kucing, anjing, siput, kelinci, dan seterusnya, hingga ke sketch daripada global. Oke, sekarang misalnya tadi kita mau mengambil gambar orang. Kita cari apakah ada gambar orang di sini. Di sini ada gambar perempuan, woman. Di sini ada man. Di sini ada juga gambar orang yang sedang lari. Ini adalah dua orang, laki dan perempuan, sedang berjalan dengan judulnya adalah school. Di sini ada mobil. Oke, kita akan mengambil terlebih dahulu gambar yang ini, laki dan perempuan. Oke. Nah, secara ini warnanya adalah biru, mengikut dari foreground. Kita bisa merubah dulu warna biru ini. Misalnya kita ingin warna orang itu nantinya berwarna purple misalnya. Oke, seperti ini. Klik OK. Sekarang pada layar buat. Nah, arahkan. Seperti yang Anda lihat, orang telah terbentuk laki-laki dan perempuan. Di layer itu akan disebutkan sebagai shape 1. Setelah selesai membuat pada bidang layar, kita bisa klik Move Tool. Ini bisa kita pindahkan. Mau kemana? Orang ini, gambar daripada icon orang ini kita tempatkan. Sayangnya, saya punya masalah. Saya ingin kedua orang ini menghadap ke kanan. Sementara, secara standar, dua orang ini menghadap ke arah kiri. Bagaimana cara merubahnya? Sama seperti kita akan membesarkan logo Unsri, kita tekan pada keyboardnya Ctrl T, Ctrl Transform, sehingga akan membentuk persegi 4 dengan sudut-sudut seperti ini. Kali ini kita tidak akan menarik ke kanan atau ke kiri, tetapi langsung saja klik kanan pada mouse-nya. Pilih di sini ada tulisan flip horizontal. Nah, diklik, Anda lihat, otomatis orang tadi akan berpindah arah dari menghadap ke kiri menjadi menghadap ke kanan. Anda bisa menekan tombol Enter pada keyboard atau mengklik tombol Move Tool tadi untuk menghilangkan blockingnya. Kalau sudah, sekarang saya ingin gambarnya ada di sini dan selesai sudah satu ilustrasi kita. Nah, saya ingin ada lagi gambar yang lain. Umpama saya ingin membuat gambar rumput. Ya, ada rumah, ada rumput. Oke, sama seperti tadi, kita pilih Custom Shape Tool ya. Di sini ada, ya bisa pilihan banyak sekali. Di sini juga ada gambar-gambar yang bisa kita pilih. Umpama kita mau pilih tadi adalah
ini gambar ilalang. Ilalang tidak mungkin berwarna purple. Mari kita kasih dia warna hijau misalnya. Maaf, karena itu masih di save, jadi kesalahan. Kita klik dulu create layer baru, kemudian ini warnanya kita rubah menjadi hijau. Nah, klik OK, arahkan pada layarnya. Lihat, kita sudah membuat gambar ilustrasi dari ilalang. Klik Ctrl T seperti tadi. Kali ini kita akan coba membuatnya lebih manis. Nah, taruh di sini. Kalau sudah, kita sudah membuat banyak, menerapkan beberapa tutorial sederhana bagaimana membuat sebuah kanvas gambar ya, dengan ada tulisan ujian tengah semester, kemudian memasukkan custom circle, memasukkan logo Unsri, dan membuat latar belakang dengan berbingkai. Baiklah, saya rasa untuk ini sampai di sini. Sekarang kita masuk bagian penyimpanan. Secara standar, kita bisa mengklik tombol File, Save As. Dari Save As, ini kita akan diarahkan di mana kita akan menyimpan. Ya. Misalnya, ini adalah folder-folder kita bisa save in-nya di mana, recent item, desktop, dan seterusnya. Ya. Misalnya, saya akan menyimpan ini ada di cover FB blog. Secara standar, file name adalah gambar saya. Ingat, pada waktu pertama kali kita membuat, kita sudah memasukkan title-nya adalah gambar saya dengan format Photoshop. Di sini standarnya adalah PSD atau PDD. Standarnya adalah PSD. PSD adalah kepanjangan dari Photoshop Document. Oke, kita klik saja Save. Akan di maximize compatibility, yes kan saja, oke kan saja. Sekarang gambar saya sudah dalam format PSD, artinya sudah disimpan. Nah, ini tidak bisa langsung dan serta-merta dibuka di sembarang aplikasi. Karena biasanya Windows tidak memberikan pelayanan untuk bisa mengakses gambar PSD. Jadi untuk membuka PSD, komputer yang akan membukanya harus memiliki Photoshop terlebih dahulu. Supaya gambar ini bisa dibuka di tempat lain, maka kita perlu mengkonversinya menjadi berformatkan JPEG ataupun GIF atau juga bitmap, BMP. Akan tetapi kelemahannya, ketika gambar ini sudah kita konversi menjadi berformatkan JPEG, GIF ataupun bitmap, maka layer-layer yang ada, yang ini layer, otomatis akan hilang, akan mati, akan terkunci. Dia hanya bisa dibuka, diakses dengan menggunakan Photoshop Document, PSD. Oke, sekarang kita akan kasih contoh, kita akan simpan dalam bentuk JPG. Kembali ke menu File, klik Save As. Kemudian di sini ada pilihan format. Format di sini ada banyak, ada Photoshop, BMP, GIF, dan seterusnya dan sebagainya. Oke, kita akan simpan dalam bentuk JPG, JPEG. Ya. Di sini sudah ada gambar-gambar yang lain. Gambar saya copy. Ini adalah langsung otomatis diberikan oleh Photoshop. Gambar saya copy. Baik, kemudian klik save. Akan ada pilihan quality-nya 8 dengan ini standarnya high. Oke, biarkan saja. Di sini ada pilihan low, medium, dan seterusnya. Kalau kita ingin besar filenya, semakin besar resolusinya, semakin bagus. Tapi seperti yang ada di sini adalah mempengaruhi kapasitas file. Semakin besar resolusi yang kita gunakan, semakin bagus citranya, maka akan semakin besar juga kapasitas file yang akan ada di local hard drive kita. Oke, bijak-bijaklah di dalam memilih quality di dalam dari sebuah gambar. Klik OK kalau sudah selesai. Maka kita pada local hard drive kita sudah mempunyai gambar saya PSD. Kita lihat sekarang, mohon maaf, buka start menu, pilih computer, pilih A,
Tadi saya letakkan di E di tempat saya. Ada di picture, gambar, kemudian tadi ada di foldernya, bukan, di folder cover FB blog. Nah, ini. Di sini ada gambar saya PSD, ada gambar saya copy. Inilah gambar yang sudah kita buat dengan Photoshop. Bisa dibuka dengan window photo viewer. Lihat, dibesarkan jika dia tidak pecah, masih, karena kapasitas filenya lumayan besar. Ini dulu tutorial singkat tentang bagaimana membuat sebuah gambar yang sangat sederhana dengan Adobe Photoshop CS2. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas ini sekali lagi, tutorial ini sekali lagi dipersembahkan sebagai bagian daripada tugas mata kuliah TIK semester 2 program studi Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2012. Terima kasih atas perhatian Anda. Saran dan kritik silahkan dialamatkan ke saya. Ini blog saya, dan untuk email Anda bisa mengirimkan ke armansa.escom@gmail.com. Oke, saya kecilkan, ini saya hitamkan supaya saya kasih warna merah saja. Kemudian fontnya saya kecilkan supaya lebih terlihat. Oke, ini adalah email saya. Saran dan kritik bisa diarahkan ke armansa.s.escom@gmail.com, atau juga silakan berkunjung ke blog saya di kelasarmansa.wordpress.com untuk materi-materi pembelajaran yang lainnya. Itu saja, terima kasih. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.